Bab 3. Kepo, kalau masih mau di sini, jangan banyak nanya, gue lagi malas jawab, usir Ayumi secara halus. Ish lagu lo mengusir, gue bisa jadi tempat curhat yang paling solid. Dari keempat best friend yang ada, Sesa memang paling dekat di antaranya. Namun, tak jarang juga mereka menghabiskan waktu bareng hanya untuk sekedar ngopi bersama. Lagi malas ngomong, skip, ngantuk bu, ucapnya sembari memejamkan matanya. Oke, selamat bermalas-malasan gue balik, besok siapa tahu lo sudah waras bisa cuap-cuap manja seperti biasanya. Ayumi kembali mengurung diri di kamar setelah Sesa pamit pulang. Lah seharian bahkan cukup setia menjadi penghuni ruangan favoritnya dan hanya keluar saat perutnya terasa lapar. Sementara Juan bersama teman-teman lainnya baru saja usai kelas hari ini. Mereka nongkrong di kantin fakultas sembari cuci mata. Begitulah kira-kira banyolan setiap hari yang tercipta. Bro gua cabut dulu ya. Kemana lo? Nggak asik banget ngilang-ngilang mulu. Ada perlu, kepo? Halah, palingan nyamperin Ayumi, lagu lo pamitan, biasanya juga langsung cabut. 2 hari ini Ayumi nggak masuk, kenapa ya? Ponselnya juga nggak aktif, gumam Rajwa tak tenang. Sejak kemarin malam Ayumi tak ada kabar, bahkan pria itu kehilangan jejaknya waktu di pesta itu. Ayumi meninggalkan dirinya tanpa pamit. Yellow yang pacarnya kenapa jadi nanya ke kita, cibir Arsen benar adanya. Mendengar hal itu, entah kenapa Juan menjadi kepikiran. Apa yang terjadi dengan Ayumi? Cabut guys, seru Rajwa bergegas. Mereka adu kepalan tangan sebelum membubarkan diri. Gua juga cabut ya, ujar Juan ikut-ikutan pamit. Rasa penasaran membawa laju motornya mengikuti Rajwa. Ternyata pria itu benar sekali, mengunjungi rumah kekasihnya, Ayumi. Juan hanya mengamati dari kejauhan, tentu saja tidak ingin membuat orang sekitar curiga bagai pengintai kurang kerjaan. Astaga, gua ngapain sih? Sempat-sempatnya ngikutin Rajwa. Wajar kan ke rumah Ayumi, dia kan cowoknya, iha gua, gumam Juan menunjuk dirinya sendiri. Gua bahkan kenal dekat aja kagak, error nih otak, omel Juan pada dirinya sendiri. Sebenarnya Juan berniat mengembalikan ponsel yang ia temukan di kamar hotel kemarin, yang diduga milik gadis itu. Tetapi kembali menimang pemikiran tidak dekat, Juan memutuskan kembali melajukan motornya minggat dari sana. Sementara Rajwa sudah memencet bel berkali-kali belum ada satupun manusia yang muncul. Pria itu semakin tidak sabar hingga memencet berulang. Pintu terbuka menampilkan seorang pemuda berwajah tegas. Cari siapa? Tanya pria itu menyorot tak ramah. Ayumi ada, om, tanya Rajwa kalem. Ngapain nyariin Ayumi, kamu siapanya? Saya teman kampusnya, om, bisa ketemu. Ada urusan apa nyariin Ayumi? Ada perlu, boleh? Perlu apa, bisa dijelaskan lebih spesifikasi? Astaga, ini orang siapa sih ngeselin banget, batin Rajwa mulai jengkel. Pria itu paham kedua orang tua Ayumi dengan baik, pernah beberapa kali bertemu. Ngerjain tugas, om, jawab Rajwa berbohong. Salah siapa cerewet, dusta adalah jalan ninjanya. Biar nanti dipanggilkan, ujar pria itu dingin. Terima kasih, jawab Rajwa menanti dengan sabar. Siapa yang nyuruh masuk? Tunggu di luar, tukas pria itu demi melihat Rajwa dengan percaya diri maksimal nyelonong mengekor pria itu. Rajwa pun keluar perlahan dengan hati setengah mengumpat. Menunggu dengan santai di halaman. Mas, ngapain di luar? Ayo masuk, ujar Art di rumah itu. Makasih, Big. Rajwa langsung masuk mengingat di luar sangat panas. Game. Kenapa, Den?
Haus Big, air putih boleh juga, ujar pria itu tanpa canggung. Oh, siap, ujar Art itu bergegas. Kembali ke ruang tamu dengan segelas air dingin. Silahkan Den. Makasih, jawab Rachua sopan. Beneran air putih, jujur amat, gumam pria itu menggeleng pelan. Lalu meminumnya. Beberapa menit berlalu, Ayumi belum muncul juga. Lama amat sih, tuh orang beneran ngomong apa tidur, gumam Rachua jengkel. Pria itu bangkit dari kursi lalu mondar-mandir dengan hati tak sabar. Sementara Ayumi, dengan jelas perempuan itu melihat kekasihnya dari lantai atas bagai setrikaan tak tenang. Ayumi sengaja tidak lekas turun lantaran masih kesal dengan pria berstatus pacarnya itu yang tega meninggalkan dirinya hingga membuat ia harus berakhir dengan Juan dan kehilangan sesuatu yang paling berharga. Om, bilang saja aku tidur, ujar Ayumi yakin. Gila, dia udah nungguin kamu dari tadi loh, ya kali Om bilang tidur, ngamuk gimana? Biarin aja, aku lagi malas ketemu orang, ucap Ayumi dingin. Pria itu menurut, walaupun sebenarnya tidak setuju dengan ide keponakannya itu yang super tegaan. What the batin Rachua mengumpat. Menunggu selama ini dan malah endingnya tidur. Rachua pamit dengan batin jengkel senyum mengulas maksimal. Sungguh pekerjaan yang teramat berat di mana hati kesal, namun bibir harus tetap tersenyum demi sopan santun. Susah sekali hubungi Yumi, ponsel mati, ketemu pun tak terrealisasi, apaan? Umpat Rachua gondok sekali. Melajukan motornya dengan kesal. Rasanya hari ini Ayumi tidak tenang sama sekali. Perempuan itu baru saja mengemas jadwal untuk besok dan hendak tidur tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Non Yumi, pekik Biksumi Art di rumahnya. Masuk Bik, enggak dikunci, sahut perempuan itu dari dalam. Apa Bik? Tanya Yumi begitu pintu kamar terbuka. Ada tamu, Non, cari Non Yumi, ujar Biksum fasih. Siapa, cewek or cowok? Kurang tahu, Non, belum kenalan, orangnya tampan maksimal dan Bibik baru lihat pria itu bertamu ke sini. Is paham bener kalau lihat yang ganteng, siapa sih bikin kepo aja. Ayumi cukup penasaran, siapakah gerangan pria yang berani bertamu malam-malam mencarinya. Rachua jelas tidak mungkin, Biksumi paham orangnya kalau Rachua yang hadir. Ayumi mengintip dari lantai atas. Sayang sekali ia tidak paham dengan pria berhoodie hitam itu. Gadis itu pun turun, ia terkesiap mendapati Juan yang berkunjung ke rumahnya. Ngapain kesini? Tanya Ayumi dingin. Perempuan tetap berdiri tanpa menyapa dengan ramah. Sorry kalau ganggu, sebenarnya nggak minat juga sih datang ke sini. Tetapi aku rasa kamu cari ini, ujar Juan menunjukkan ponsel yang diduga punya Yumi. Kok bisa di Elo? Tanya perempuan itu membulatkan matanya. Gue nemuin di tempat sejarah kita, ujar Juan dengan santai. Ayumi melirik sengit pria di depannya. Apa katanya, tempat bersejarah, emangnya zaman kerajaan apa? Sini ponselnya, sebelumnya makasih, ujar Ayumi mencoba meraih dari tangannya. Eits, tidak semudah itu, Juan menjauhkan benda pipi itu dari jangkauan Ayumi. Apaan sih, kesini mau balikin, kan? Lia, sekalian mau ngomong tentang kemarin. Di sini, kita emang udah tapi bukan berarti lo seenak kata kayak gini. Mending lo pulang, gue nggak mau bahas apapun tentang kemarin. Tapi gua perlu, ya tadi nyokap lo telepon dan terpaksa gua angkat, habisnya berisik. Ayumi mendelik dengan pernyataan Juan yang terlalu santai dan terlihat menyebalkan.